Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori komunikasi publik. Teori komunikasi publik ada dua. Yang pertama retorika sama paradigma naratif. Saya di sini akan menjelaskan tentang retorika. Berasal dari bahasa Yunani retorik yang berarti seni berbicara. Retorika pada awalnya sering dipakai dalam perdebatan di pengadilan atau dalam perdebatan antar personal untuk memengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya dengan cara persuasif. Teori ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Aristoteles berpendapat bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada tiga unsur, yaitu pembicaraan, pesan, atau pendengar. Ia juga memfokuskan komunikasi pada public speaking, yaitu pidato. Sebab pada masa Yunani kuno, seni berpidato merupakan keterampilan penting. Selanjutnya ada asumsi teori retorika. Ada dua. Yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Maksudnya, dalam konteks public speaking, Aristoteles mengatakan pendengar sangat penting bagi efektivitas seseorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Yang kedua, ada pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Maksudnya, asumsi yang kedua, Aristoteles menyatakan bahwa apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan menyampaikan pesan mereka dan dalam pembuatan pesan tersebut. Tujuan retorika yang pertama ada to inform, yaitu memberikan penerangan dan pengertian kepada massa, guna memberi penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada to converse, yaitu meyakinkan dan menginsafkan. Yang ketiga ada to entertain, menggembirakan, menghibur, dan menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya ada fungsi retorika. Yang pertama, mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khalayak. Yang kedua, mass education, memberi pendidikan. Yang ketiga, mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Yang keempat, mass entertainment, untuk menghibur. Masuk ke paradigma naratif. Apa sih paradigma naratif? Mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Di sini juga ada asumsi paradigma naratif. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Selanjutnya ada konsep kunci dalam pendekatan naratif. Ada 5. Yang pertama narasi. Yang kedua rasionalitas naratif. Yang ketiga koherensi. Yang keempat kebenaran. Yang kelima logika dengan pertimbangan yang sehat. Ada juga contoh retorika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi kesempatan dan kemungkinan untuk mengontrol diri. Yang kedua, dalam proses komunikasi yang sering, orang dapat semakin terbuka terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mengantar orang yang bersangkutan ke dalam bidang interaksi yang baru. Yang keempat, menjadi lebih lincah dalam pergaulan dan komunikasi antar manusia. Sekian, terima kasih.